Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membuat selai nanas yang legit dan berserat. Tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Bahan utama yang kita pakai sekarang adalah nanas yang sudah matang. Pertama-tama kita coba potong-potong nanas yang sudah dikupas ya. Kita akan membandingkan kalau misalnya nanas yang sudah dipotong-potong apakah lebih mudah diparutnya atau tidak, karena kita akan memakai parutan yang manual dan tradisional. Siap-siap tenaga ya. Untuk membuat selai nanas yang legit dan berserat ini memang kita memakai peralatan yang tradisional, tidak di blender, karena kalau misalnya nanasnya di blender tidak akan keluar seratnya. Jadi kita pakai parutan yang manual seperti ini, dan ternyata lebih enak kalau misalnya nanasnya diparut satu persatu, tidak dipotong-potong dulu ya. Nanti bagian tengahnya kita sisihkan dan akan kita blender untuk disatukan dengan nanas yang sudah diparut. Setelah nanas selesai diparut, kita akan menyaring air nanas supaya terpisah antara ampas berseratnya dengan airnya. Hal ini ditujukan supaya pertama, supaya nanasnya itu jadi tidak terlalu berair sehingga proses pemasakan tidak terlalu lama. Kedua, supaya kita tidak menggunakan terlalu banyak gula untuk selai nanas ini, tapi tidak usah terlalu kering juga, karena air dari nanas itu bikin tekstur dan rasanya jadi lebih juicy, tapi tidak boleh terlalu banyak. Jangan lupa sambil disaring, sambil dilihat juga, takut ada kotoran atau mata nanas yang masih tersisa ya. Jadi makan selainya nanti tidak terganggu sama yang keras-keras dari mata nanas tersebut. Selesai menyaring, air nanasnya itu yang bisa dibikin sirup atau jus nanas ya. Jadi kalau misalnya mau dimanfaatkan masih bisa. Bagian tengah nanas atau sunuk kalau orang sini bilangnya, itu dipotong-potong lalu di blender. Nanti disatukan ke dalam parutan nanas yang tadi sudah disaring. Ini karena sayang aja ya kalau misalnya dibuang, tapi saya nggak pakai semuanya, saya pakai paling cuma setengah dari bagian tengah nanas itu. Jadi nanti tinggal di blender kita satukan ya, airnya sedikit saja, tidak usah banyak. Kita mulai proses memasak nanas. Di sini harus sabar-sabar ya, karena tidak instan. Setelah tadi marut dengan manual, lalu sekarang kita akan memasak di atas api kecil
kecil, jadi agak-agak lama memang. Kita tambahkan kayu manis dan cengkeh jika suka untuk menambahkan aroma ya. Ini prosesnya memang lama, tapi hasilnya memuaskan sih kalau kata saya. Karena kalau selai nanas yang berserat itu kalau dibikin untuk misalnya isian nastar itu enak sekali. Jangan lupa ditambahkan garam supaya agak gurih sedikit, tidak tawar. Untuk penambahan gula kita lakukan setelah nanasnya mulai mengering ya. Hal ini dilakukan supaya selai nanas ini tidak mudah gosong, karena kalau misalnya sudah ditambah gula maka dia akan lebih cepat hangus. Ini air nanasnya sudah mulai mengering. Lalu kita tambahkan gula pasir sedikit saja, kira-kira ini sekitar 250 gram ya. Ini ditambahkan sedikit demi sedikit agar kita lihat dulu tekstur dan rasanya sudah pas atau belum. Karena kadang-kadang rasa nanasnya itu sendiri kan berbeda-beda, ada yang manis, ada yang asam. Kalau yang manis biasanya tidak terlalu membutuhkan banyak gula. Sudah mulai berkurang air nanasnya ya, dan di tahap ini harus betul-betul diaduk ya. Kita tambahkan lagi gulanya karena terlihat teksturnya masih basah dan belum legit seperti selai pada umumnya ya. Kita rasa juga kalau misalnya masih terlalu asam dan kurang manis bisa ditambahkan gula lagi. Ini saya tambahkan sekitar 150 gram sampai 200 gram. Jadi total dengan yang tadi sekitar 450 gram ya. Tidak terlalu banyak karena kita sudah kurangi airnya di awal tadi. Kita aduk-aduk terus sampai selai nanasnya matang. Selai nanasnya sudah mulai berubah warna menjadi agak lebih tua ya. Nanti kalau misalnya sudah dingin biasanya lebih tua lagi warnanya. Nah, kita cek apakah sudah matang dengan cara memegangnya, apakah sudah tidak lengket
tidak menempel di tangan, itu berarti selai nanasnya sudah selesai dibuat, bisa dimatikan apinya. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah tidak lengket lagi di tangan. Nah, sudah jadi deh akhirnya selai nanas legit dan berserat, siap dipakai untuk isian nastar atau olesan roti juga bisa. Terima kasih sudah menyaksikan.